siapkan hati kami Tuhan untuk jalan Tuhan dalam hidup kami. Setiap benih firman Allah akan tumbuh di dalam hati kami. Kami tidak izinkan iblis mencuri itu dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, firman-Mu bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat dalam hidup kami. Kami mohon darah Yesus tutup bungkus kami, boleh konsentrasi. Kami taklukkan pikiran kami dalam pikiran Tuhan, perasaan kami dalam perasaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan.
kepada hamba-Mu ini, supaya kami siap mendengar, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 7, 11, 17, dan 29. Lalu pasal 3 ayat 6, 13, dan 22. Dengar firman Tuhan dengan baik. Kita baca Wahyu 2 ayat 7. 1, 2, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ayat 17. 1, 2 ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ayat 29. Siapa mendengar, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal 3 ayat 6. 1, 2 ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wah, saudara, kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan ciptakan kita dengan dua telinga. Dan posisinya adalah di kiri dan kanan. Pernah gak saudara pikir kenapa Tuhan kasih di kiri dan kanan? Kenapa Tuhan tidak kasih kuping satu di depan, satu di belakang? Tapi Tuhan kasih kiri dan kanan. Itu ada maksudnya, saudaraku. Supaya kita bisa mendengar dengan maksimal. Daud pernah berkata begini, 1 kali Tuhan berfirman, tapi 2 kali aku dengar. Bahwa kuasa datangnya daripada Allah. Artinya, saudara, Tuhan berfirman 1 kali, tapi kita mendengar dari kiri dan kanan. Sama pesannya. Dan bukan dari telinga kiri keluar dari telinga kanan. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, seperti minggu-minggu yang lalu saya mau sampaikan juga, pesan itu begitu kuat bagi kita, yaitu bahwa akhir zaman, ya, kita sedang hidup dalam akhir zaman. Itu banyak orang akan binasa, banyak orang tidak akan terangkat, banyak orang yang akan tertinggal, bukan karena dia tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Allah yang bisa menyucikan akan dosa, yang bisa menyelamatkan kita, yang dia akan menghakimi kita, yang dia adalah pemilik surga. Bukan karena itu. Tetapi saudara, orang akan banyak terhilang, bahkan termasuk orang-orang yang sudah melayani Tuhan akan tertinggal. Bahkan Tuhan bilang, sorry, aku gak kenal kamu, masuklah di dalam api neraka. Bukan karena tidak melayani Tuhan, tetapi karena satu hal, menolak dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita akan melihat banyak dikatakan menghujat Roh Kudus. Kenapa bisa sampai kepada menghujat Roh Kudus? Itu diawali dengan tidak mau kita dengar suara Tuhan. Kita selalu mengabaikan suara Tuhan. Kita hanya mau mendengar apa yang menurut kita baik. Kita hanya mau menerima jawaban doa.
Kita mengatakan bahwa doaku itu sudah dijawab pada saat doa itu menurut kita, menurut apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan. Padahal ketika Tuhan juga berkata tidak, itu juga jawaban Tuhan. Tapi kita tidak mau dengar itu karena kita tidak suka perkataan yang tidak. Ya kan? Sama dengan Paulus. Paulus sampai 3 kali berkata, Tuhan sembuhkan aku. Ini utusan iblis selalu mengocoh aku. Padahal dia melayani dengan luar biasa. Tapi Tuhan bilang tidak. Karena justru dalam kelemahanlah nyata kuasaku. Cukuplah kasih karuniaku. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini saya beri tema adalah mendengarkan kata Roh Kudus. Mendengarkan kata Roh Kudus. Yang kita baca dalam kitab Wahyu itu tadi, pasal 2, pasal 3, itu adalah perkataan yang didengar oleh Yohanes kepada 7 jemaat Tuhan di akhir zaman. Dan itu adalah tipe gereja zaman akhir. Bahwa di setiap gereja itu ada malaikat Tuhan. Ketika kita beribadah itu saudara dilihat. Saudara sungguh-sungguh gak dengar firman Tuhan? Waktu saudara tunduk buka handphone, apakah saudara buka handphone itu untuk buka Alkitab atau buka yang lain? Ketika saya berdiri di mimbar, Tuhan juga lihat apa yang sedang saya percakapkan kepada jemaat. Ya. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya mencatat begini saudara, ya. Coba tampilkan slide-nya. Yaitu saudara, kegagalan kita mendengarkan suara Tuhan akan bisa menimbulkan konflik dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua anak, dalam hubungan di dunia kerja. Kesalahan, kegagalan kita mau mendengarkan itu akan bisa menimbulkan konflik. Ketika kita menolak untuk mendengar suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, gembala kita, suara Tuhan, akan menjadi konflik. Akan membuat kita menjadi salah paham. Sehingga kita mempunyai pikiran yang salah satu dengan yang lain. Sehingga kita akan bisa menghakimi satu dengan yang lain karena salah mendengar. Kita bisa melakukan yang salah karena tidak mendengar. Gagal untuk mendengar. Salah respon. Saya ingat ini ada kisah yang saya tidak akan lupa. Beberapa waktu yang lalu, udah lama ya, ketika kami jalan ke Malioboro di Jogja. Jadi itu kan tidak seperti sekarang, banyak pedagang asongan di jalan Malioboro itu, saudara ya. Penuh sesat. Jadi kita harus jalan. Naik kendaraan pun susah, saudara. Jadi waktu itu karena sudah mau pulang, saya mau cari oleh-oleh. Jadi ada satu tempat di sana yang terkenal, di depannya Pasar Beringharjo, di depannya namanya Mirota. Jadi anak kami Ovira dengan papanya, dengan adik-adiknya naik kendaraan, saya jalan kaki. Saya pilih jalan kaki, kan gitu ya, sehat. Dan kemudian ketika ditelepon, karena susah kan nggak tahu di mana, terus Ovira telepon saya, Mama di mana? Di Mirota nak. Mirota. Terus ditanya papanya, Mama di mana? Cari dulu. Ini karena mobil mau lewat gitu, maksudnya waktu dia lewat saya langsung naik kan gitu ya saudara. Kemudian Ovira karena nggak mendengar, gagal mendengar, dia bilang, nggak tahu Pak, Mama itu di mie apa itu, mie apa katanya gitu. Mie apa? Jadi orang ini berasumsi, loh kok Mama rela tinggalin kita makan sendiri, makan mie. Ini mereka boleh saksi, ya saudara. Salah kita mendengar, saudara, salah respon, ya kan? Salah mengasumsikan, itu kan bisa berkelahi kan? Apanya Mama ini? Kami udah susah cari parkir misalnya. Kok Mama enak-enakan duduk di situ makan? Padahal saya menunggu di namanya Mirota.
Halo saudara, saudara pernah mengalami konflik karena saudara tidak mendengar dengan baik? Karena saudara menolak mendengar? Ketika orang bicara langsung, udah tahu aku. Orang Medan sering gitu, kita ya kan? Nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah, udah tahu aku. Saudara, hari ini kita mau bertobat untuk itu. Kenapa saudara? Kegagalan slide berikut, kegagalan mendengarkan suara Tuhan itu akan membawa petaka, akan membawa masalah dalam kehidupan. Banyak derita, banyak air mata, petaka yang kita alami sebenarnya bukan karena Tuhan tidak tolong kita, tapi Tuhan sudah berkali-kali ngomong. Tadi pagi juga firman Tuhan adalah mendengarkan suara Tuhan tentang Samuel dan Eli, saudara. Tadi pagi juga saudara ada kisah tentang Eli. Tuhan sudah ngomong berulang kali kepada Imam Eli bahwa anakmu itu sedang menghujat Allah, melayani tapi tetap hidup dalam dosa, harus bertobat. Tetapi saudara tidak mau dengar, sehingga Tuhan ngomong kepada Samuel, anak kecil itu, juga dengan pesan yang sama. Tapi dia dengan sepi berkata, biarlah, terserah Tuhan. Nah, dia tidak mau marahi anaknya. Dia tidak mau bawa anaknya dalam pertobatan. Dan akhirnya apa, saudara? Pada waktu itu, dia matinya, dia hanya ketika didengar bahwa tabut Allah dipindahkan, direbut oleh musuh, dia hanya jatuh terlentang dari kursi, patah lehernya. Saya pikir, kenapa mesti patah lehernya? Kenapa enggak tangannya yang putus? Kan gitu ya. Kenapa lehernya patah? Karena tegar tengkuk. Lehernya patah. Saya tanya, kenapa Tuhan? Kok dia imam sudah melayani 40 tahun, tapi mengenaskan matinya terlentang jatuh dari kursi, patah lehernya. Terus dikatakan karena tegar tengkuk. Bangsa Israel juga tegar tengkuk, ya kan? Sudah dengar firman Tuhan, tapi terus tolak. Kalau engkau juga, kalau saya dan saudara dengar firman Tuhan, tapi kita terus tolak, itulah yang disebut menghujat Roh Kudus dan tidak ada pengampunan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, di Alkitab 1 Samuel 15 ayat 22, di situ disebutkan mendengarkan itu harus lebih baik, memperhatikan itu harus lebih baik. Coba kita baca 1 Samuel 15 ayat 22. Oke, sama-sama kita baca. Tolong tampilkan ayatnya. Ya, 1, 2 ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada anak lemak domba-domba jantan. Jadi banyak orang berkata, aku sudah melayani seperti anak Imam Eli itu, melayani saudara. Tapi ternyata masih hidup dalam dosa. Ketika orang Israel membawa persembahan, bakaran, dia serakah, diambilnya, garpu itu dia ambil dulu bagiannya. Apa yang dipersembahkan yang baik-baik sama Tuhan, dia ambil menjadi miliknya. Itu jahat di mata Tuhan. Kemudian dia tidur dengan orang-orang yang melayani di bait Allah, saudara. Itu jahat. Tapi Eli hanya berkata, ada ku dengar anak-anakku. Loh, ada dosa kok begitu caranya? Harus dengan tegas ditegur, saudara. Ya. Nah, saudara tahu sebenarnya dalam kitab bahasa Ibrani yang asli, yang klasik, saudara, tidak ada perkataan dikatakan taat, tapi yang ada adalah shema. Orang sering bilang shema, tapi sma sebenarnya bacanya, ya. Yaitu dikatakan Shema Yisrael, hear Israel, ya.
Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Itu di dalam kitab Deuteronomi, ya. 6 ayat 4 sampai dengan 5. Maksudnya begini saudara, Alkitab bahasa Ibrani itu menyebutkan Shema, artinya itu Shema, mendengarkan. Nah, yang dimaksudkan ini mendengarkan, termasuk yang kita baca tadi, Roh Kudus mengingatkan ketujuh jemaat itu, saudara, yang di kitab Wahyu. Kan selalu dikatakan tadi ya, siapa bertelinga, berulang-ulang gitu, akhir dari setiap firman kepada setiap jemaat. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Mendengar di sini maksudnya listening with more than your ears. Mendengar maksudnya di sini adalah engkau mendengar bukan hanya mendengar dari kuping ini, tapi lebih dari mendengar ini. Artinya saudara, mencapai pencapaian yang melebihi kepatuhan dan ketaatan. Yang disebut dengar, hai orang Israel, Tuhan itu satu, Allah itu Esa. Ya, itu berbicara bukan hanya dengar, tapi yang dimaksud ini kau dengar, kau cerna, kau pahami, kau lakukan dan hidupi. Lebih dari sekedar taat, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana kita akan bisa sampai kekekalan? Bagaimana kita akan bisa terhindar di dalam masa yang sulit ini kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan? Ketika masa kelaparan terjadi di Israel, saudara, waktu itu, ya, dalam zaman Elia. Kenapa Elia bisa terhindar? Karena dia dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, pergi kamu ke sungai Kerit. Kalau dia bilang, gak mau Tuhan, gak terjadi mujizat. Ngapain aku pula tinggal di sungai? Kan gitu ya. Pindahlah aku ke rumah gedung yang tinggi, kenapa? Kan gitu. Tapi dia taat, maka terlindungilah dia. Tuhan kirim roti, Tuhan kirim daging 3 kali, saudara. Kemudian setelah kering itu air, Tuhan bilang pergi ke janda Sarfat. Ketika ketemu dengan janda Sarfat, dia berpikir, wah lama, kok kepada janda miskin pula, yang dia tidak ada apa-apa di rumah. Yang janda itu bilang, nanti tepung ini tinggal segenggam. Setelah aku olah, matilah aku. Kan gitu kisahnya. Tapi dia taat, dia pergi. Mujizat terjadi. Tuhan pelihara Elia dan janda itu. Karena janda itu juga dengar suara yang dikatakan melalui Elia, yaitu apa? Buatlah bagiku. Dia taat dengar suara Tuhan. Dia nggak menolak. Jadi untukku apa? Enak kali. Kok minta-minta? Orang nggak kenal tiba-tiba bilang gitu, kan gitu ya. Tapi dia taat, dia lakukan. Maka firman itu berkata, selama masa kelaparan, nggak pernah habis tepungnya, minyaknya nggak pernah habis. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itu makanya Tuhan berkata sebelum dia naik ke surga, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus adalah pernyataan Allah sendiri, kehadiran Allah sendiri pada saat ini kepada setiap orang. Tuhan mau setiap orang mengalami Tuhan secara pribadi. Tidak lagi dibatasi seperti perjanjian lama, hanya imam yang bisa dengar suara Tuhan, hanya raja, hanya nabi. 3 ini. Raja, nabi, imam. Tapi kenaikan Tuhan di surga mengingatkan Tuhan tahu bahwa di akhir zaman iblis begitu gencar karena dia tahu bahwa dia akan masuk neraka. Maka dia tahu ini di dalam kuasa atmosfer di mana kita berada, dunia di mana kita berada di bawah pengaruh jahat. Dan kita akan bisa menang. Kita hanya bisa menghancurkan iblis di bawah kaki, telapak kaki orang percaya.
Engkau akan bisa menang di tengah pergumulan dan persoalan yang betapa berat pun saat kita mendengar suara Tuhan, pimpinan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, mari kita akan lihat yang pertama. Ya, saya menyebutkan di sini akhir zaman, jemaat-jemaat atau gerejanya harus mendengarkan lebih lagi apa kata Roh Kudus. Ya. Kita harus jemaat Tuhan, karena tadi dikatakan jemaat-jemaat. Ya, siapa jemaat? Siapa yang di sini mengaku jemaat? GSC Kados, angkat tangan. Berarti firman itu bagi engkau dan saya. Amin. Amin. Siapa bertelinga hendak mendengar? Jemaat-jemaat, gerejanya harus mendengarkan lebih lagi apa kata Roh, apa kata firman Allah. Maksudnya harus lebih serius dengar suara Tuhan. Artinya harus lebih peka, bukan peka. Artinya harus lebih banyak dengar suara Roh Kudus. Harus lebih intens. Intens itu artinya continue, berkesinambungan, lebih dalam. Itulah yang dimaksudkan. Maka kita baca tadi sampai 7 kali berita yang sama di akhir kepada setiap jemaat. Ya, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa? Karena di akhir zaman banyak guru-guru palsu, saudara. Pengajaran-pengajaran sesat. Kita pikir dia juga buka Alkitab. Dukun itu buka Alkitab, saudara. Jadi jangan tertipu, saudara. Kalau kau tidak dengar suara Tuhan. Nah, manusia akhir zaman dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu disebutkan gak suka yang baik, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Artinya gak suka dengar suara Tuhan. Kan susah membawa orang ke gereja, betul gak? Susah membawa orang dalam pertobatan saat ini. Jadi kalau pada saat ini kita masih hidup, kita masih dengar firman Tuhan, dengar saudaraku, ini masa-masa penyaringan. Kalau engkau nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan tertanam, engkau akan hilang. Kalau kita terus tolak-tolak suara Tuhan, kita mendukakan Tuhan, itu namanya kita tidak suka dengar suara Tuhan. Nah, seperti tadi pagi dalam khotbah saya, ketika Eli terus menolak firman Tuhan, Tuhan gak bicara lagi sama dia, tapi melalui Samuel. Ya, saudara. Nah, yang kedua, saudaraku, mendengarkan apa kata Roh itu berkaitan dengan kemenangan. Bagaimana kita menang ketika menghadapi penyakit? Bagaimana kita menang menghadapi masalah? Bagaimana kita menang mengatasi masalah hati, masalah pikiran, masalah rumah tangga, apa saja. Beberapa contoh saya sebutkan di sini. 1 Samuel 30 ayat 8. Banyak contohnya, tapi saya akan bawa 2 saja. Yaitu pada 1 Samuel 30 ayat 8 ini berbicara tentang Ziklag dibakar. Jadi kota Ziklag adalah di mana Daud melarikan diri daerah Filistin, dan itu ada kota yang diberikan bagi dia. Satu kali karena dia melarikan diri dari Saul, saudara. Satu kali ketika dia pulang perang, dia melihat bahwa kota di mana dia berada itu habis terbakar. Ya, habis terbakar, semua diangkat, baik barang-barangnya, termasuk istri, anak-anak, dan seluruh keluarga dari tentara-tentaranya. Dan dia hampir putus asa, karena dalam kondisi itu juga dia mau dilempar mati oleh teman-temannya yang pergi bersama berjuang. Dia mau putus asa, tetapi pada saat itu dia menguatkan hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan, dan dia bertanya kepada Tuhan. Dia mau mendengar suara Tuhan di dalam saat yang genting itu, di saat yang terpuruk itu, di saat semua habis, di saat semua sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana mengejar orang yang gak tahu siapa yang bakar? Dia kan gak tahu siapa yang bakar, betul? Tapi dia berdoa dan tanya Tuhan. Dan dia tanya, Tuhan,
apakah aku akan mengejar musuh itu? Maka Tuhan jawab, kejarlah. Dan ketika dia dengar suara Tuhan, Tuhan kasih petunjuk. Ada seorang Mesir yang menjadi bagian dari tentara yang membakar itu, luka, ditinggalkan. Dan melalui itu akhirnya tahu, terkejarlah musuh itu, dan musuh itu bisa dikalahkan. Bahkan semua istri dengan anak-anaknya dan bersama keluarga dari tentara-tentaranya itu pulang. Hartanya semua pulang, saudara. Karena Daud mendengar suara Tuhan di saat yang terpuruk sekalipun. Amin, saudara. Ya. Kemudian kita lihat 2 Raja-Raja 18 ayat 5-7. Raja Hizkia adalah satu raja yang dicatat di Alkitab bahwa dia mendengarkan suara Tuhan. Pada masa itu ada kelompok Asyur, namanya tentara Asyur. Itu adalah kerajaan yang begitu ditakuti oleh suku-suku bangsa. Karena punya kekuatan tentara yang luar biasa dan semua kerajaan di situ ditaklukkan. Tetapi pada masa itu, ketika akan ingin diserang Yerusalem, tempat pusat pemerintahan Hizkia pada waktu itu, maka Hizkia berdoa, saudara. Dia berdoa, dia mendengar suara Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Kami nggak kuat. Maka dia lakukan, dia mengajak seluruh rakyat untuk kuat teguh dan berseru kepada Tuhan. Dan kita lihat bangsa yang sebesar itu tidak berhasil memasuki Yerusalem, bahkan bisa ditaklukkan. Jadi saudara, sebesar apapun dan sebesar kuat apapun musuh yang menghadapi kita, kalau kita dengar apa kata Tuhan, akan kita menang. Amin. Yang berikut, yang ketiga, mendengarkan apa kata Roh itu berkaitan dengan berkat yang engkau terima. Mendengarkan kata Roh dengan sungguh-sungguh, lebih dari ketaatan, lebih dari kepatutan, bukan hanya dengar dengan telinga jasmani, tapi dengar dengan telinga rohani. Itu berkaitan dengan berkat yang kita terima. Kalau kita baca tadi dalam kitab Wahyu itu, saya merewind bagi saudara. Dalam ayat 3 dikatakannya itu apa? Kamu akan mengalami kebahagiaan. Lalu di dalam ayat 7 tadi disebutkan, akan kuberikan makan dari pohon kehidupan. Hidup yang kekal. Ya. Kemudian di dalam ayat 11 dikatakan tidak menderita oleh kematian yang kedua. Tidak dibakar di api neraka. Jadi sudah mati secara daging di api neraka tidak akan kita alami. Karena dengar suara Tuhan. Ayat yang 17 dikatakan akan diberikan mana tersembunyi. Yang dapat mana itu kan orang Israel, ya. Tapi kita bisa dapat mana tersembunyi nanti, saudara. Bahkan dikatakan kita diberikan nama baru di atas batu putih yang orang lain tidak tahu kecuali kita yang menerimanya. Jadi kalau saya namanya Margaret, saya nggak tahu apa nama yang apa dikasihkan sama saya nanti di surga di atas batu putih. Yang hanya saya tahu, kalau saya terus dengar suara Tuhan dengan taat. Kemudian ayat yang ke-26 dikatakan ada kuasa atas bangsa-bangsa. Kemudian di dalam ayat 3, ayat 5 dikatakan tidak dihapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi diakui di depan Bapa dan malaikat-malaikatnya. Ketika kita dengar suara Tuhan dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang, dalam mengambil keputusan, maka dikatakan di hadapan ketika ada pengadilan di akhir zaman, maka Tuhan mengakui kita. Amin. Di hadapan Bapa dan di hadapan malaikatnya. Ini loh anak yang kukasihi. Ya saudara. Makanya saudara, nggak penting kalau kita merasa nggak diakui di tengah keluarga, tidak diakui oleh siapa sepertinya. Yang penting kita diakui di hadapan Tuhan. Kalau kita punya hati nurani yang murni, ya. Kemudian di dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan dilindungi dari hari pencobaan. Pencobaan, ya. Kemudian dikatakan dalam pasal 3 ayat 12,
menjadi soko guru di bait suci, dituliskan nama Allahnya, nama kota Allahnya. Kemudian dalam pasal 3 ayat 21 dikatakan duduk bersama Bapa di tahta Allah. Untuk apa? Seperti tadi, memerintah bangsa-bangsa. Wow, di kerajaan 1000 tahun itu saudara. Wow, berkatnya luar biasa. Ini belum lagi saya kupas dalam kitab Ulangan. Ada dikatakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, maka berkat ini. Wah, gak kita kupas sekarang. Tapi kutuk ini akan terjadi bagimu bila engkau tidak sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Jadi itu yang saya sebutkan. Mendengarkan apa kata Roh Kudus berkaitan dengan berkat yang kita terima. Jadi mari buka hati kita. Jangan-jangan berkat tertutup. Jangan-jangan kita tidak disembuhkan. Jangan-jangan masalah ini begitu besar karena kita tidak taat dengar suara Tuhan. Karena kita menolak firman Tuhan. Selanjutnya yang keempat, mendengarkan suara Tuhan itu berkaitan dengan pertumbuhan rohanimu dan buah yang engkau hasilkan. Kenapa kita tidak bisa menangkan anggota keluarga kita, suami kita, istri kita? Itu berkaitan dengan cara kita dengar suara Tuhan. Cara kita merespon firman Tuhan. Markus 4 ayat 20. Ayo kita baca. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 3 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang kita pengennya mendapat 100 kali lipat. Tapi kita nggak baca dari dengar di atas. Bagaimana cara engkau mendengar firman Tuhan adalah dan merespon firman Tuhan berkaitan dengan pertumbuhan rohani. Jadi kalau dari dulu engkau hanya duduk-duduk dengar firman Tuhan, nggak pernah bersaksi, tidak pernah bawa jiwa, kita perlu koreksi diri. Jangan-jangan imanku tidak bertumbuh, kerohanianku tidak bertumbuh, sehingga tidak satu jiwa ku bawa. Bahkan orang lain menjadi berdosa karena aku. Karena apa? Karena tidak dengar suara Tuhan dengan benar. Nah saudara, ini hanya sebagai supaya kita mengerti ya. Saudara, ada 5 tingkatan mendengar. Ini menurut Stephen Covey. Stephen Covey ini penulis yang terkenal ya. Yang pertama adalah kita abai. Jadi ketika ngomong kita tidak menghiraukan. Orang ngomong tapi pikiran kita kemana. Dan menganggap kita sudah tahu, gak perlu dengar dia. Itu abai. Ya seperti saya bilang, gak usah bilang udah tahu aku, gak usah ajarin aku. Abai. Yang kedua tingkatnya adalah semu. Pura-pura mendengar. Ya, yaitu terdistraksi atau terpecah, fokus terpecah. Tidak sungguh hadir dalam percakapan. Jadi ngomong tapi sambil kita mengerjakan yang lain. Sama seperti Marta dan Maria. Kenapa Marta tidak mendengar suara Tuhan dengan baik, tapi Maria lah yang duduk dengan baik? Karena Marta sambil apa saudara? Kerja, masak semua. Itu semu mendengarnya. Baru yang ketiga selektif, atentif ya. Mendengar apa yang mau didengar, tetapi memilih hal yang mempengaruhi. Tidak menghargai seluruh berita yang dimaksud. Jadi yang didengarnya hanya untuk yang penting bagi dia. Sering kan gitu? Yang nggak penting nggak kita dengar. Selektif. Ada namanya aktif. Ini ingin berkoneksi, terkoneksi dengan teman bicara dan memahami. Jadi aktif itu seperti konseling. Kita benar, kita masuk ke dalaman dia bicara apa. Baru yang terakhir adalah empatik. Jadi mengesampingkan keluhan kita untuk dapat memahami perspektif orang lain. Saudara, dari 5 tingkatan ini, Stephen Covey ini, engkau selalu ada di mana? Mengabaikankah? Pura-pura dengarkah? Atau hanya dengar yang penting-penting aja? Kalau nggak penting nggak mau dengar? Ya, atau kita aktif dan punya empati.
Nah, mari kita akan lihat prinsip mendengarkan apa kata Roh itu gimana. Ya. Yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan itu adalah berbicara keseluruhan pesan Tuhan dan ada tanggung jawab melaksanakan apa yang didengar seluruhnya. Jadi itu sama dengan ketika Saul sudah dengar firman Tuhan, itu dalam 1 Samuel 15 ayat 19 sampai 21. Bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya, tapi Tuhan kasih syarat, kalau engkau menang, maka engkau harus menghabisi rajanya dan jangan ambil apapun dari barang-barang musuh. Tetapi Saul mendengar, tapi hanya sebagian apa yang menjadi keinginannya. Sehingga ketika Samuel datang, dia bilang, aku sudah mendengarkan suara Tuhan. Padahal Tuhan bilang bukan begitu caranya. Bahkan Tuhan menolak Saul, menggantikan Saul dengan Daud. Ya, karena yang Tuhan mau adalah kalau kita dengar firman Tuhan, dengar seluruh pesan itu, lalu tanggung jawabi melaksanakan apa yang didengarnya seluruhnya. Kita baca Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa-bangsa di bumi. Kalau tadi dalam ibadah pagi dikatakan, bila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaramu, maka aku akan menyembuhkan penyakitmu dari segala penyakit apapun. Ya, saudaraku. Jadi dengar firman Tuhan jangan sepotong-sepotong. Harus seluruhnya. Dan lakukan, tadi dikatakan apa? Segalanya, seluruhnya. Amin. Ya. Nah, kita lihat yang berikut, saudara. Slide yang berikut. Mendengarkan suara Tuhan adalah jangan mendengar tapi menolak. Ada orang yang mendengar tapi tutup kuping seperti itu. Pernah nggak? Dipanggil sama mamanya, sama papanya. Mamanya ngomong, sini duduk dengar. Tapi dia, ya. Ditutupnya kupingnya begini. Mungkin kita seperti anak-anak dulu gitu ya. Tapi kadang kita di hadapan Tuhan sering gitu. Ketika dengar firman Tuhan, kita tutup kuping kita. Itu namanya mendengar tapi menolak. Maka kita baca itu, kalau kita mendengar tapi menolak, kita sendiri yang akan menyesal. Amsal 5 ayat 12 sampai 13. Akan membuat kita akan bisa jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam pencabulan, masuk dalam jerat pergaulan yang enggak benar. Yuk, Amsal 5 12 sampai 13. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Nah, mendengar tapi menolak, saudara. Ya kan? Nanti akan terjadi penyesalan. Ini adalah perkataan dari Salomo, menyesal dia. Tuhan sudah bilang jangan ngambil istri yang tidak di dalam Tuhan. Nanti itu akan menjerat bagimu. Dia tidak dengar, inilah yang pengakuan dia. Sehingga kita lihat akhir hidup Salomo, dia jatuh dalam penyembahan berhala. Sayang sekali, saudara. Ya, padahal dia punya hikmat yang orang lain tidak punya hikmat. Nah, kita lihat, saudara. Yesus berkata, ini dalam kitab Matius 26 ya. Yesus juga berkata, Petrus, engkau akan menyangkal 3 kali. Tetapi di dalam Matius 24 ayat 35, Petrus menyangkal, enggak Tuhan. Seharusnya ketika Tuhan bilang engkau akan menyangkal, langsung seharusnya Petrus akan bilang, ya Tuhan. Waduh, gimana supaya aku nggak menyangkal? Tapi dia menolak, dengar tapi tolak. Nggak mungkin Tuhan. Kalau semua orang lari, aku yang akan di situ. Tapi ternyata betul dia menyangkal 3 kali. Kenapa bisa terjadi itu, saudara? Karena dia tidak mau memperhatikan peringatan suara Tuhan. Dia meremehkan
dia menganggap tidak mungkin kulakukan, tapi ternyata faktanya menyangkal. Ayat 69-75. Nah, mendengarkan suara Tuhan, saudara, di dalam Wahyu 22 ayat 17, mari kita baca. Itu harus dilanjuti dengan respon tindakan. Maka yang disebut Shema Israel, dengarlah Israel, itu berbicara bukan hanya mendengar dengan telinga ini, tapi ke seluruh pesan itu langsung respon. Maka ada di dalam kitab Ibrani juga dikatakan, saat engkau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Amin, saudara. Ya. Wahyu 22 ayat 17. Mari kita akan baca. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah dia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan cuma. Jadi ketika Roh Kudus bilang mari, kita ayo mari. Amin, saudara. Ini ada kisah di dalam kitab Matius 21. Nanti saudara akan baca ayat 28 sampai dengan ayat 32. Ada dua orang anak, sulung dan bungsu. Jadi bapaknya sedang panggil ini dua anak ini, ya. Kalau kita baca ayat 29, si sulung berkata begini, sulung berarti anak paling tua. Bapaknya sedang kasih perintah, gini anakku. Dia langsung jawab, baik pak, oke. Tapi ternyata gak pergi dia. Banyak gak kita sering gitu kan, datangnya, oke bu, tak datang, ngaruh ibadah. Doa ya, Tuhan sudah ingatkan. Ini ya, ada pesan Tuhan, jangan tutup rumahmu, gak mau dengar. Iya bu, tapi enggak. Kita seperti sikap anak sulung ini. Kalau kita lihat ayat 30, si bungsunya, dia bilang, ayahnya, saudara baca nanti kisah ini, ya. Dia bilang, gak mau. Gak mau, dia tolak. Tapi kemudian setelah gak mau, dalam perjalanan nyesal dia. Terus pergi dia. Maka Tuhan bilang, di antara yang kedua ini, mana yang bagus? Yang mana, saudara? Amin. Itu Tuhan kasih. Lihat, kita sering gitu. Kita tahu, tapi kita nggak lanjutkan dengan respon. Itu sama dengan tidak mendengar. Amin. Kalau kita dengar firman dan kita tidak merespon, sama dengan kita nggak mendengar suara Tuhan. Ya. Nah, mendengarkan suara Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 18 itu berarti tidak kita tambah, tidak kita kurangi pesan itu. Amin. Wahyu 22 ayat 18 dikatakan jangan engkau menambah atau mengurangi. Itu sama dengan firman Allah dalam ibadah pertama tadi, 1 Samuel 3 ayat 18 sampai 19. Ketika Tuhan berbicara kepada Samuel, ya. Kemudian Imam Eli berkata, ceritakanlah apa yang kau dengar dari suara Tuhan. Maka Samuel yang mendengar suara Tuhan kemudian menceritakan semuanya tanpa ditutup-tutupinya. Kan seharusnya Samuel itu kan segan lah ya, anak kecil, tapi diberitakan Tuhan sama dia tentang kebusukan Elia untuk bertobat. Gimana saudara akan bisa menegur atasan saudara yang salah? Mungkin gak berani. Bos saudara atau apa saudara? Tulang siapa? Yang kita hormati, Kalim Bubu. Terus siapa? Tapi saudara, kalau kita dengar suara Tuhan, jangan tambah kurangi, sampaikan. Jadi makanya saya juga saudara di dalam pelayanan juga, apa yang Tuhan kasih saya sampaikan aja. Timbang dia mati nanti tidak bertobat, darahnya dituntut sama saya, termasuk kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Pagi ini saya sampaikan ada satu hamba Tuhan ketika Tuhan bicara, saya katakan, Bapak, memimpinlah di dalam takut akan Tuhan dan jaga kemurnian hatimu. Ya, saudaraku. Nah, mari kita akan refleksi, saudara. Apakah kita sudah mendengar suara Tuhan? Ya, contoh saudara,
Di dalam kitab Matius 26 ayat 41 Tuhan ngomong gini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, saudara, apakah kita mendengar suara Tuhan ini untuk kita berjaga dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan? Tuhan sudah bilang, pencobaan yang kita alami, permasalahan akan kita hadapi, kamu akan menang ketika kamu berjaga-jaga bersama dengan aku, berdoa. Tetapi saudara, apa yang kita dengar? Mungkin kita hanya dengar dan sering begitu dikatakan respon yang sering saya dengar. Gimana lah Bu, daging lemah. Ya kan? Di sini dikatakan roh memang penurut tapi daging lemah. Yang kita ambil pesan, dagingku ini lemah, makanya lemahlah dirimu. Roh penurut. Padahal kita harus tahu kalau disebut Tuhan roh penurut, maka kita harus bangkitkan roh kita ini supaya daging ini nurut apa kata roh. Kan gitu. Sehingga kita menang dalam pencobaan, gak jatuh. Contoh lagi, refleksi, apa yang kita dengar? Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang saudara dengar? Bahwa kita merespon diri menjelang hari Tuhan, maka kita harus lebih lagi. Jangan hindari pertemuan, jangan hindari ibadah. Justru jelang kedatangan Tuhan harus sering ibadah. Itu maksudnya. Mari saling menasihati. Makanya jangan marah ketika dinasihati. Itu dipesan Tuhan. Tapi gimana kita meresponnya? Sudahkah kita meresponnya? Maka dikatakan semakin giat melakukannya. Ibadahmu, ibadah doamu, ibadah pelayananmu, baca firmanmu harus lebih giat jelang kedatangan Tuhan. Tapi apa yang kita baca, kita dengar itu, saudara? Sudahkah kita mendengar semuanya? Kemudian refleksi ini bagi pemuda-pemudi, Kidung Agung 3 ayat 5b. Ya. Di situ dikatakan jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Coba kita baca dulu ya. Apa yang kaum muda dan remaja dengar? Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Kaum muda, apa yang kamu dengar? Nggak apa-apa, gitu ada rangsangan hormon langsung jatuh cinta. Nah, karena nggak mau dengar firman ini, makanya jadi MBA, kan gitu. Jatuh dalam dosa, karena udah diingatkan. Sebelum waktunya, kapan kita akan bisa menggairahkan cinta? Di pernikahan yang kudus. Kan gitu. Kapan kita akan diberkati membangkitkan cinta? Pada waktu pernikahan yang kudus. Kapan pernikahan yang kudus? Pada saat dua-duanya siap mental. Bukan hanya jasmani, bukan hanya, tapi jasmani, rohani, semuanya mempersiapkan diri. Nah, tapi kaum muda tidak mendengar ini. Maka banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat luka hati di keluarga-keluarga. Kita lihat lagi yang terakhir ini. Apa yang kita dengar ketika kita di dalam masalah rumah tangga? Tuhan bilang di dalam Maliaki 2 ayat 16, jagalah kekudusan pernikahanmu. Di dalam Maliaki 2, 15-16, aku membenci perceraian. Apa yang kita putuskan ketika kita mengalami masalah rumah tangga? Kalau kita menentang suara Tuhan ini, kita nggak menjaga kekudusan kita dalam nikah rumah tangga, dalam tempat tidur kita melakukan perceraian. Ya itulah kita mengalami petaka. Tidak kebahagiaan. Jadi saudara, sebenarnya Alkitab mengajarkan segala sesuatu supaya kita selama kita masih hidup sampai di takhir akan kembali kepada Tuhan. Walaupun mengalami banyak pergumulan dan persoalan, Tuhan sudah kasih rambu-rambu supaya kita berkemenangan. Tapi seringkali kita menolak suara Tuhan.
menolak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu mari kita bertobat. Amin, saudara. Ya. Mari kita di akhir zaman lebih lagi peka, lebih banyak lagi, lebih sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Saudara, kalau kita datang ke gereja, tujuan kita adalah untuk mendengar suara Tuhan. Jangan lagi kita hanya mendengar tapi untuk menolak. Mendengar tapi hanya untuk mengabaikan. Ya, saudara, renungkan firman Tuhan. Mungkin pada saat ini engkau mengalami banyak masalah-masalah, banyak stres, banyak duka cita, banyak air mata. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita merendahkan hati kita di kaki Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Mungkin kadang-kala kita menolak suara Tuhan karena suaranya itu gak kita sukai. Bertobat kita, saudara. Izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Izinkan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, di akhir zaman ini aku mau lebih peka. Aku mau mendengarkan suara Tuhan. Pimpinlah hidupku. Kita akan berdoa dengan kita naikkan sekali lagi refrennya. Katakan, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu banyak untuk dimengerti, sungguh besar. Tuhan, haleluya, haleluya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Janganlah kiranya Tuhan umat-Mu mengeraskan hati Tuhan, tapi Roh Kudus melembutkan setiap hati kami. Roh Kudus mengajarkan kami, insafkan kami akan dosa, penghakiman dan kebenaran. Kami mohon Roh Kudus menilik hati kami. Tolong kami Tuhan mendengarkan suara-Mu dan melakukan firman Allah. Berkati kami, kuatkan kami dan teguhkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mencabut segala akar-akar pemberontakan dalam hati kami. Kami mau hancurkan kubu-kubu yang dibangun dalam menentang pengenalan akan Allah. Kami hancurkan segala siasat manusia kegelapan dalam nama Yesus, sehingga hati kami boleh dikerjakan sepenuhnya, sehingga kami akan bisa berbuah 30, 60, 100 kali lipat, sehingga kami akan mengalami pemulihan, kami akan mengalami perlindungan, kami akan mengalami jawaban-jawaban doa, kami akan mengalami terobosan-terobosan, kemenangan-kemenangan, karena kami sungguh mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu berkata bahwa tidak akan ada pernah benih yang sia-sia ditaburkan. Roh Kudus kerjakan demi nama Yesus lebih dari apa yang aku pikir dan doakan. Dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudara.